Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu aktivitasnya. Bapak sendiri ada waktu nggak untuk saya bisa sharing kepada Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya lagi agak santai, Pak. Silahkan kalau memang ada yang mau diseringkan. Sepertinya ada sesuatu yang agak serius nih. Lalu gimana nih, Pak? Kita ngobrol di sini atau mencari tempat lain yang menurut Bapak agak nyaman? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kalau Bapak berkenan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, memang bagi saya ini adalah hal serius Pak. Kita sharing di sini aja Pak. Kayaknya nyaman buat saya tempat di sini. Oke deh, silahkan Bapak duduk dengan senyaman mungkin dan menyampaikan tentang apa yang bisa saya bantu dan apa yang menjadi tujuan Bapak untuk sharing kali ini. Tidak apa-apa ya Pak, saya cerita terkait permasalahan saya. Dan saya berharap sharing ini setidaknya saya bisa menemukan solusi yang dapat saya rasakan dan dapat mengurangi kegelisahan saya. Insya Allah aman Pak. Begini Pak, beberapa hari ini saya sangat gelisah dan tidak fokus dengan apa-apa yang saya kerjakan. Pekerjaan saya amburadul Pak. Apa yang menjadi target saya tidak tercapai dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Gelisah dan tidak fokus, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal yang membuat Bapak gelisah dan tidak fokus itu. Ya Pak, bagaimana saya bisa fokus? Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Mulai dari pekerjaan di rumah, di sekolah, dan di organisasi. Aduh, banyak sekali deh Pak, menguras tenaga dan pikiran saya. Dan saya tak tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya khawatir nanti dapat teguran dari kepala sekolah terkait tanggung jawab saya yang belum saya selesaikan. Bapak merasa khawatir ya? Pastilah Pak, banyak laporan kegiatan sekolah yang belum saya kerjakan. Tugas-tugas lain juga terbengkalai. Saya susah mengatur waktu saya, Pak. Baiklah, coba Bapak ceritakan selama ini hal-hal yang membuat Bapak tidak fokus dan tugas-tugas yang terbengkalai serta susah mengatur waktu. Saya merasa beban tugas saya terlalu banyak dan saya susah mengatur waktu saya. Beberapa kali sempat stres antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Jadinya saya tidak fokus. Kadang saya harus mengatur di kelas. Tetapi juga saya harus mengikuti kegiatan Zoom meeting atau webinar. Belum lagi tanggung jawab saya di rumah untuk dapat mengantar jemput anak saya, Pak. Oke, baiklah. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini Bapak merasa beban kerja banyak dan Bapak susah mengatur waktu yang berakibat pada terbengkalainya tugas-tugas Bapak ya. Iya, Pak. Benar sekali itu yang menjadi kegelisahan saya. Oke Pak, insya Allah saya bisa memahami itu. Namun selama ini apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembalikan fokus dan mengerjakan tugas-tugas rutin Bapak? Saya sih kalau lagi kurang fokus, begitu mencoba teknik stop, Pak, untuk mengembalikan fokus saya dan kesadaran saya. Bapak sendiri tahu nggak teknik stop? Ya, bagus itu Pak. Teknik stop memang terbukti bisa mengembalikan kesadaran diri kita untuk fokus pada apa yang kita lakukan sekarang dan yang saat ini, dan dengan berhenti sejenak dari aktivitas dan mengolah pernapasan kita agar lebih tenang dan fokus. Lalu, bagaimana dengan tugas-tugas yang harus Bapak selesaikan terkait peran Bapak? Kalau dulu saya sering membuat sebuah catatan kecil, Pak, baik berupa jadwal kegiatan yang harus saya lakukan dalam suatu hari tertentu.
dan membuat skala prioritas baik itu kegiatan di sekolah maupun terkait peran saya yang lain. Saya juga tidak segan-segan untuk melakukan komunikasi dan meminta bantuan orang lain, teman, untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab saya. Alhamdulillah, dari apa yang Bapak sampaikan barusan, setidaknya Bapak sudah mengetahui langkah-langkah yang bisa Bapak tempuh. Waktu mengurangi kegelisahan, tidak fokus dengan tugas-tugas yang terbengkalai. Lalu kira-kira nih, hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Bapak dalam menyelesaikan tanggung jawab tadi? Sepertinya tidak ada sih Pak, sayanya aja yang belum bisa memulai kegiatan tersebut. Nah, kira-kira setelah sharing ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk fokus menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan beberapa peran Bapak tadi? Belum tahu juga sih Pak, masih bingung mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Baiklah, tadi Bapak sudah menyampaikan akan melakukan beberapa hal sebagai langkah solusi. Lalu, menurut Bapak, yang mana menjadi prioritas pertama? Pertama, mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan saya atau teman sejawat saya yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Misalnya saya mencari alternatif juga Pak untuk di rumah perihal antar jemput anak saya. Saya juga akan mencari mitra kerja yang dapat mensupport segala tugas saya Pak. Sehingga. Kedua, saya akan membuat jadwal atau agenda yang harian yang biar saya tertib atau disiplin dalam mengerjakan tugas Pak, sesuai dengan target yang sudah saya lakukan dan tentukan. Dan yang terakhir, ketika saya benar-benar kurang fokus, kurang teliti, mungkin saya akan melakukan praktik teknis stop Pak. Alhamdulillah, itu langkah-langkah yang bagus, Pak. Kira-kira ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin ada Pak, saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Wah, itu sebuah rencana yang hebat, Pak. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dari sharing ini. Dari evaluasi, setidaknya kita mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Dan refleksi diri merupakan bagian dari proses introspeksi diri dengan cara melihat kembali hal-hal yang telah terjadi di dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi diri bisa membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih baik, Pak. Ya, betul Pak. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak? Insya Allah, setelah ini saya akan membuat catatan dan jadwal agenda kegiatan saya Pak. Sekarang, lalu siapa dan apa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Mungkin saya sendiri akan meminta tolong lagi kepada Bapak untuk membantu mengingatkan komitmen saya dan saya bisa sharing-sharing lagi kepada Bapak sebagai upaya kolaborasi dalam penyelesaian tugas-tugas saya. Alhamdulillah, insya Allah dengan senang hati akan saya bantu, Pak. Senang saya bisa membantu Bapak. Tetap semangat, Pak. Bapak pasti mampu menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Terima kasih banyak Pak, saya merasa sedikit lega. Kapan-kapan saya sharing lagi ya. Sekarang saya mau kembali ke ruang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangga silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon Pak. maaf mengganggu Pak.
Ya, Ada tidak waktu apa-apa. nggak untuk membantu saya sebentar saja? Saya ingin sharing, Pak. Dipersilakan, Pak. Emang ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Ini Pak, kebetulan saya mengajar di Guru Mapel pelajaran agama. Waktu itu saya mengajar di kelas 4. Itu ada anak yang namanya Ripa, susah sekali untuk membaca dan menulis huruf Arab, Pak. Oh, jadi ada anak yang dari kelas 4 yang tidak bisa eh, membaca huruf Arab, Pak, gitu ya. Ya, Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak tersebut? yang saya lakukan itu diantaranya saya sering mengajak ngobrol dengan yang namanya Ripa itu, bahkan yang saya sudah lakukan, saya pergi mendatangi rumah Ripa tersebut. Ternyata yang namanya Ripa tersebut tinggalnya itu sama neneknya, Pak. Dan kata neneknya itu, yang orang tuanya Ripa itu orang tuanya sudah meninggal, itu ayahnya, dan ibunya pergi ke luar negeri, Pak. Itu yang saya sudah lakukan, yang sudah tanyakan sama neneknya. Bahkan neneknya juga sering merasa gimana gitu terhadap Ripa itu sering tidak ada di rumah. Mungkin itu, Pak. Oh, jadi permasalahannya anak tersebut tidak ada perhatian dari orang tua. Sekarang dia itu tinggal dengan sendiri ya dengan De- neneknya gitu dengan ya. neneknya, Pak. Ya, neneknya. Oh, untuk untuk finansialnya sendiri itu dari siapa, Pak? Kebetulan itu maaf ya Pak ya, yang saya tahu waktu kemarin saya datang ke rumah neneknya, yang namanya itu sudah sepuh, kata neneknya, alhamdulillah untuk makan sehari-hari ala kadarnya itu dari anaknya yang adiknya bapaknya Ripa yang meninggal tadi. Katanya sebulan sekali sering dianterin itu Pak. Makanya Ripa dalam kehidupan sehari-hari dia Sangat bersyukur. agak-agak pergaulannya bebas, Pak. Mungkin itu tidak ada orang tuanya dan neneknya itu udah sepuh sekali, Pak. Pasti, Pak, yang namanya anak kurang perhatian dari orang tuanya pasti mencari hal-hal tidak positif gitu ya. Pada dasarnya kita selaku guru ataupun sekolah itu harus bisa memberikan kenyamanan juga kepada anak tersebut sehingga anak tersebut istilahnya dapat merasakan kenyamanan dan menjadi rumah kedua bagi dia, Pak. Sebetulnya Bapak sendiri untuk Bapak sendiri sudah sejauh mana penanganan kepada anak tersebut? Itu kejadian tahun sekarang, Pak. Pada waktu kelas 3, alhamdulillah itu keluarganya masih masih utuh, masih ada. Itu kejadiannya tahun sekarang. Alhamdulillah setiap hari saya ajak ngobrol, dikasih pengertian. Alhamdulillah Pak sekarang agak agak baikan Pak, tapi yang jadi permasalahan tadi itu anak itu agak susah membaca Al-Qur'an dan menulisnya Pak. Tapi dalam kelakuan sehari-harinya mah baik Pak. Baik, Pak. Ya sudah pasti, Pak, dari segi perhatian orang tuanya yang kurang otomatis pasti berhubungan sama pembelajaran juga terutama di sekolah. Salah satunya mungkin tadi dari membaca dan menulis Al-Quran mungkin itu juga berdampak juga Pak kepada istilahnya daya minat belajar anak tersebut. Setidaknya Bapak memberikan ruang khusus atau kesempatan khusus kepada anak tersebut supaya dapat istilahnya diberikan pendekatan lebih seperti pembelajaran ataupun adanya komunikasi lebih jauh kepada anak tersebut.
Menurut Bapak sendiri, anak tersebut sejauh ini perkembangannya setelah Bapak memberikan pendekatan yang khusus, apakah ada perubahan, Pak? Alhamdulillah Pak, dengan berjalannya waktu, saya yakinkan yang namanya Ripa itu satu, jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah hati. Semua manusia adalah sama. Terus saya juga yakinkan teman-temannya, tolong yang namanya Ripa jangan dibeda-bedakan teman. Bahkan Ripa tersebut saya sering kasih tugas, misalkan hari ini dikasih, besok harus dikerjakan. Insya Allah, alhamdulillah Pak, perkembangannya bagus sekali Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah istilahnya sudah dapat berterus terang berkomunikasi dengan saya selaku pemangku kebijakan di sekolah ini. Dan alhamdulillah setelah Bapak istilahnya memberikan istilahnya perhatian khusus kepada anak tersebut dan ada hal positif yang dapat diambil sehingga anak tersebut bisa kedepannya bisa kembali lagi istilahnya semangat untuk belajarnya dan juga saya sendiri pribadi Pak merasa perlu adanya konsultasi dari guru ataupun wali kelas dari kelasnya masing-masing. Takutnya dalam keterlaksanaan pembelajaran masih ada siswa-siswi atau anak-anak yang seperti ripa-ripa tersebut, Pak. Sehingga perlu adanya pendekatan khusus, konsultasi khusus bagi seorang guru kepada anak-anaknya atau siswa-siswanya. Terima kasih Pak sebelumnya. Mohon maaf Pak sebelumnya. Terus Gimana itu Pak? satu lagi Pak, terkadang itu di sekolah itu muncul ripa-ripa yang lain. Bahkan saya sering kurang fokus gitu Pak dalam mengajar. Terkadang saya suka itu melakukan dan mencoba teknik stop Pak, mengembalikan kepada kesadaran itu Pak. Sesudah melakukan hal itu, alhamdulillah merasa tenang lagi gitu Pak. Ya, sangat bagus sekali Pak. Sebetulnya itu perlu ya Pak, perlu sekali bahwasanya dalam keseharian kita dalam mengajar, kadang kita juga kan perlu yang namanya refleksi, terutama dalam kesadaran diri. Ya dengan terutama tadi dengan teknik stop sangat bagus sekali Pak. Eh, caranya seperti itu. Mungkin Pak untuk Insya Allah Pak, saya juga setelah berkonsultasi dengan Bapak sekarang merasa lega Pak, dan insya Allah akan membuat jadwal untuk pembinaan kepada Ripa. Sekali lagi Pak, terima kasih atas sharingnya. Sekarang saya jadi lega Pak. Mungkin itu saja yang saya bisa sharingkan kepada Bapak. Sekali lagi Pak, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah istilahnya memberikan gambaran mengenai seorang anak yang butuh perhatian sekali. Mungkin kedepannya saya boleh minta kepada Bapak untuk dapat berkunjung ke rumah anak tersebut supaya tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya yang terjadi di rumahnya, terutama yang hidup bersama neneknya yang sudah tua renta apa ya sudah. Baik Bapak, mungkin kita ada refleksi dulu Pak dari hasil coaching Bapak dan saya. Mungkin dari saya pribadi mengenai refleksi yang saya lakukan, perihal apa yang sudah berjalan selama ini dalam percakapan coaching ini, mungkin saya merasa percakapan coaching ini Pak, dari skenario apapun itu,
sudah berjalan dengan baik, Pak. Coaching saya cukup terbuka dan Bapak juga sudah cukup terbuka, berbagi pengalaman yang benar-benar luar biasa, Pak, dan Ya. berbagi pemikiran. Saya juga merasa cukup mampu, Pak, untuk mendengarkan dan memahami yang Bapak sampaikan. Bapak juga terima kasih juga sudah dapat mendengarkan saya sebagai pendengar yang baik juga, Pak. Terus di sini juga yang harus diperbaiki dari saya pribadi, saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan, Pak, yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis, Pak. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendapatkan umpan balik dari coaching tersebut. Ya, dari saya tadi masih ada perlu tambahannya juga untuk pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak. Terus dari hal yang sudah dilakukan mengenai kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, mungkin sebelum melakukan coaching, Pak, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus. Tadi sudah kita membahas mengenai panic stop ya. Itu juga menjadi sebuah rujukan bagi saya untuk mencoba untuk memahami tujuan dari coaching ini dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saya melakukan coaching. Saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan. Dari tadi yang barusan kita lakukan, Pak, alhamdulillah kita terbuka pemikirannya, open minded sekali kita yang dilaksanakan. Mudah-mudahan ada hal atau pengetahuan baru ya mengenai bagaimana sih cara meng-coaching yang benar, dan itu juga saya dapat dari Bapak yang alhamdulillah hari ini ada hal baru yang dapat saya sampaikan. Terus dan hal yang perlu saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan, saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis, Pak. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching-coaching yang saya lakukan dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Pertanyaan saya untuk coaching yang saya lakukan pada saat coaching yaitu saya merasa senang dan gembira telah melakukan coaching bersama Bapak ya. Saya juga merasa terbantu saat Bapak memberikan coaching untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi guru yang lebih baik ke depannya, Pak. Sekali lagi, atas pengalaman Bapak dalam hal pembelajaran, saya sendiri mengucapkan terima kasih dan sangat membantu saya menemukan hal-hal yang baru, Pak. Sekali lagi terima kasih. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan? Ada Pak, ini tadi hampir sama dengan Bapak. Ya. Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi, arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya. Tidak ada yang menghakimi, Pak, atau menjustifikasi. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dengan memberikan solusi, Pak. Dan yang penting itu kita, tadi kata Bapak, mungkin yang harus ditingkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Dan yang paling penting lagi itu harus bisa lebih memahami cerita-cerita yang dibawa diskusi tadi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, betul, Pak ya. Kita berdasarkan pengalaman yang terjadi di sekolah kita sehingga itu dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ada hal kesepakatan dalam kegiatan ini yang dapat kita ambil, Pak, sebagai pembelajaran untuk kegiatan kita ke selanjutnya, Pak. Sekali lagi terima kasih atas
dari Bapak sendiri